supaya seperti apa, supaya lebih jelas seperti apa permasalahannya, langsung saja kita panggilkan ibu-ibu yang Malang ini. Silakan, Ibu Tati. Ibu Tati. Tolong jangan emosi ya, Bu. Tolong jangan emosi. Ya. Ibu Tati. Bentar. Ini yang tahu jeleknya keluarga gue nih. Coba, Bu, kenalin dirinya. Nah, ini enakan yang mana nih? Jadi santapan gosip atau ngurusin masalah orang, sama-sama bolak-balik masuk infotainment berarti? Ya karena sudah terjun di bidang itu dan dalam kehidupan saya juga memiliki istri artis, ya, saya nikmati aja. Saya menikmati ya positif atau negatif, tetap saya ambil dengan yang positif. Tapi alhamdulillah lebih banyak positifnya. Oke, sekarang kalau dilihat dari kasus yang lagi ditangani sama Farhat sama Bu Elsa, lebih banyak kasus artis apa kasus-kasus yang biasa? Kalau persentase saya artisnya cuma 5% ya, selebihnya lebih banyak orang biasa. Orang biasa. Farhat? Jadi artisnya sedikit tapi infotainmentnya banyak banget. Jadi kesannya banyak ngurusin. Jadi kasus Banyak satu ya gitu. kelihatan seluruh stasiun televisi Iya. dan berhari-hari. Gitu. Tapi kalau kayak gini berarti bisa ada sisi positifnya juga nggak sih kalau gitu Bu Elsa dan Farhat juga sebagai pengacara namanya jadi keangkat juga kan berarti? Ya itu tadi, artinya positif atau negatif ya pasti iklan gratis ya. Iklan gratis, positif atau negatif iklan gratis. Atau walaupun beritanya tidak menarik atau negatif, tapi tetap dinantikan gitu. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu buat kedua pengacara kita. Yang pasti, kalau kata orang siapa dompleng siapa, bisa pengacaranya dompleng artis atau artisnya dompleng pengacara, yang pasti sebagai orang yang berprofesi sebagai lawyer, berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan baik ya Bu ya. Dan dengan usaha yang keras, hasil akhir nanti itu belakangan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan tahu seperti apa nanti kedua pengacara ini membela permasalahan yang sedang ada di Bincang Bintang. Jadi Anda tetap di sini, jangan kemana-mana. Terima kasih karena Anda masih setia bersama Bincang Bintang. Dan sekarang adalah kita akan sedikit berrekonstruksi dan juga menguji keahlian dari para pengacara kita dan juga bintang-bintang tamu kita. Jadi begini loh Ibu Elsa, Mas Farhat, baru-baru ini kita mendapatkan surat dari seorang ibu-ibu ya, yang sedih sekali hatinya karena suaminya sudah 3 bulan, 3 kali puasa sama 3 kali lebaran nggak pernah pulang. Wah, kenal tuh gue tuh. kayak itu. Kenal tuh. Akrab banget Tahu sama kita. banget ya. Jadi dia tuh mengeluh sama kita. Ada apa nih sebenarnya, dan dia dengar-dengar dari orang-orang di luar bahwa ternyata suaminya sudah menikah. Jadi dia kesel banget, jengkel banget. Bisa pamit lu sebentar gue. Ini kayak masalah gue nih. Nanti kan lu juga bisa menjelaskan gimana caranya. Nah, supaya lebih jelas seperti apa permasalahannya, langsung saja kita panggilkan ibu-ibu yang Malang ini. Silakan, Ibu Tati. Ibu Tati. Tolong jangan emosi ya, Bu. Tolong jangan emosi. Ya. Ibu Tati. Bentar. Ini yang tahu jeleknya keluarga gue nih. Coba, Bu, kenalin dirinya dulu yang benar. Terus jelasin dong permasalahannya apa, Bu. Anak ini Pak, istri tuanya Kiwil. Gue udah Oh, jadi ini suami lo. Ini suami saya istrinya. Oh, kamu dia. Kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa? Saya istrinya Kiwil, bukan kamu. Anak nomor 1. Anak 20 tahun jadi Saya nggak istrinya. pernah dengar Kiwil punya istri lagi, emang kenapa? Hah? Nggak terima? Ya nggak terima dong, anak istri pertama. Enak aja saya istrinya Anak kok. cipok nih. Tunggu sebentar. Jadi ceritanya ini adalah istrinya Mas Kiwil ini. Iya. Ini istri keduanya. Iya. Nah, ini ada pengacara nih di sini. Sok dipilih, mau pilih yang mana? Bu, maaf. Saya sama bapak dulu ya, Bu. Kan sudah zaman sekarang, Bu. Lagi ngetren nih. Ya. Tapi ini bukan istri saya, bukan ya? Oh, bukan. Ini klien deh. Oh, klien. Tapi gini. Enggak, baru kali ngeliat ada pengacara mimpi buruk. Oke, nah ini Mas Kiwil kenapa ini bisa sampai menduakan berbagi suami, dia harus berbagi suami dengan Dela. Emang kenapa? Permasalahannya apa? Bu Elsa mau tahu apa yang menyebabkan sampai mengawini Dela. Waktu itu kan Mas Kiwil bilang gara-gara istri Gara-gara Mas Kiwil mak kakinya lu deh.
Mana apa-apa, Pak. Ini pasti Oh, Pak juga sih lo manggil gue. Maaf. Iya. Oh, perempuan ya? Seperti kata pengacara, Iya. saya tidak menduakan, Oh. saya menyatukan yang dua. Oh, oke. Gitu ya Ibu ya. Tapi Oh, iya. Ana nggak terima, istri pertama Iya, nggak terima dong. Tapi kira-kira apa nih sekarang yang dikejar? Pengen dia diminta cerai atau gimana? Enggak, Ana nggak mau cerai, tapi harta gono gini bagi dulu dua nih. Oh ya, Ibu Elsa Terus saya katanya dapat harta apa? gono gini Bu Elsa. Jadi gimana nih Bu Elsa? Berarti kalau nggak mau cerai mana bisa gono gini? Ya, ceraiin aja dah. Ana kawin sama ente, Bu. Kalau Mas Kiwil punya harta apa sih sebenarnya? Ya, prinsip saya cuma satu. Saya mati nggak bawa apa-apa. Apapun yang diminta istri saya. Ente lupa. Ente mati bawa bibir. Awas, ente ingat itu. Ya masa bibir mesti diminta juga. Yang pasti saya berikan kepada istri saya, yang mana buat memang sudah hak istri tua, dan saya berikan kepada yang muda. Yang Lo masa diam aja semuanya dapat di istri pertama? Ngepur. Gue pengen Gimana? tahu apa yang dikasihkan sama Mas Kiwil buat istri pertama apa? Yang pasti mau apa? Bunda mau apa Bunda? Jadi begini Bu. Enggak, sama yang tua, Kalau- yang tua gue panggil Bunda, sama yang muda gue panggil Mama. Oh, oke. Nggak bisa, pokoknya nggak ada nama istri muda dalam harta waris. Apa udah? Oh. Ana yang nomor 1. Itu bisa nggak? Oh, gini aja Mas, aku punya usul. Gimana kalau Mas beliin tanah 2x3 yang dalamnya 6 meter buat warisan buat ini. Berapa? 6 meter. Pak Ab, Dalamnya 6 meter. luasnya 2x3, Ah. dalamnya 6 meter. 6 meter. Itu buat 3 mayat. Lu gua ini ya dong buat ini. 6 meter buat. Kalau Ibu Elsa gimana nih Bu Elsa? Udah damai-damai aja. Nggak, Pak. Nanti dibeliin, yang pertama beliin kasih yang tua, terus beli lagi yang kedua kasih yang ini kan. Nggak bisa Bu, saya putus sekolah gara-gara dilamar sama dia Bu. Balikin dulu uang kuliah gua. Balikin. Kan udah dikasih. Lo ya? Kemarin kan udah dikasih kan? Udah dikasih sama mertua. Kesucianku. Kesucianku. Kenikmatannya juga kalian diminta. Itu. Waktu malam pertama lu nggak ngomong, kesucianku nggak ngomong. Habis Cuma gimana ada dong? 2 kata. 2 kata yang malam pertama lu ucapin. Apa? Oh. Dua huruf. Jadi lo rela nggak sekarang nih? Ya, nggak Udahlah rela. daripada ribut-ribut tadi kata Bu Elsa nggak usah cerai gimana? Bu, tetap Ana nggak rela, Bu. Kalau nungguin dia mati, dia nggak bakalan mati. Dia pakai formalin. Mau mati, Bu. Nggak. Bilangin dong ke pengacaranya lo diapain aja, mungkin ada penyiksaan fisik, lo sampai dari tadinya kurus sampai bengkak begini diapain sama dia? Ini pasti bahagia, nggak mungkin. Kapan gua mukul? Gua nggak pernah mukul. Gua nggak pernah nampar. Enak aja kapan gua nampar? Barusan. Oh, Barusan. Satu ucapan saya setan. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Tadi kita sudah lihat bagaimana kedua pengacara ini membela kliennya. Tapi kita akan cari tahu apakah Farhat Abbas atau Della Puspita bisa berkelit kalau berhadapan dengan Cengiz Khan setelah yang satu ini. Iya. Kita akan segera memanggil Cengiz Khan, tapi sebelumnya izinkan saya dulu untuk kembali ngobrol-ngobrol sama para pengacara kita. Boleh ya, Will? Iya, Gitu. Jangan silakan. jutek gitu dong namanya. Ya, ini kan acara Kita jadi situ. pengacara dong. Apa sih? Oke, kalau mengurus kasus-kasus artis, itu tadi kita udah bicarain soal media yang ada di sekeliling mereka, tekanan-tekanan yang mereka alami, kayak gitu kan. Mungkin nggak sih outputnya mereka jadi sedikit rewel atau ribet segala macam nggak, Bu Elsa? Kalau rewel dan ribet itu tergantung sifat ya, sifat setiap orang itu kita nggak tergantung dari profesinya. Tetapi memang tekanan-tekanan dari publik itu membuat mereka jadi bimbang, bingung dan Serba jadi salah serba salah. jadinya. Kalau boleh tahu Bu Elsa apa yang terjadi sebenarnya dengan kasus Tamara ini, Bu Elsa? Dan apakah kan kalau kita lihat banyak di media dikatakan bahwa Tamara Bleszinski itu memutuskan hubungan dengan, maksudnya dalam arti memutuskan hubungan kerja. Tapi apakah kayak gitu-gitu tuh sebenarnya ada aturannya nggak sih Bu? Harus sampai selesai baru boleh atau di tengah jalan kita mengganti Iya. pengacara tuh boleh apa nggak? Saya dengan Tamara nggak ada masalah ya, karena itu tekanan-tekanan dari publik sehingga akhirnya inginnya tertutup, dan saya juga sebetulnya dari awal juga inginnya tertutup gitu. Oke. Tetapi Nah, masalah tuntutan dari Profesi profesi dia, ketenaran dia sehingga harus terbuka
Jadi sekarang pun kita juga say hello biar Tetap hubungan tetap baik. biasa. Ini kalau dilihat ya Farhad ya, ini kayaknya ada baiknya gitu loh. Kita lebih melek hukum ya kan, punya pengacara itu lebih melek hukum. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari kalau kita nonton infotainment atau baca media, ada masalah-masalah kecil ya nggak sih Will, Del? Masalah-masalah kecil yang sebenarnya nggak perlu pakai pengacara, semua orang pakai pengacara. Ini gimana Had kalau menurut pendapat lo? Kalau masalah-masalah kecil ya, itu sebenarnya hak dari mereka ya. Kalau mereka mampu bayar, ya pakai pengacara, nggak ada masalah pun pakai pengacara nggak ada masalah. Tapi kamu sendiri termasuk orang yang memilih kasus-kasus ini nggak? Jadi misalnya Asal- ini sebenarnya bukan it's not a big deal gitu, ngapain kenapa mesti harus ke pengacara?